Pak Jokowi kali Pak ada Ya, sobat RH sekalian, ini ada semacam somasi, bukan somasi beneran ya. Jadi ex pendukung garis keras Jokowi minta dokter ke presiden itu menjelaskan sakitnya Jokowi itu apa. Kalau DHL, Damai Hari Lubis misalnya mengatakan apakah perlu dikarantina atau tidak. Karena kalau sakitnya berbahaya, ya memang perlu tindakan-tindakan khusus. Jokowi butuh karantina, tapi ada juga yang mengatakan Jokowi pura-pura. Ya susah juga, kita nggak tahu. Karena itu memang harus dijelaskan apa persisnya penyakit yang diderita oleh mantan presiden atau presiden ke-7 Joko Widodo ini. Coba kita bacakan dari hukamanews ya .com. Mantan pendukung garis keras Jokowi Yusuf Dumdum minta tim dokter kepresidenan jelaskan ke publik soal sakitnya Jokowi agar tak simpang siur. Jadi kemarin dia ditemui Pratikno, mantan orang dekatnya, dan saya kira sekarang juga masih orang dekat. Dan bisa jadi karena Jokowi lah Pratikno bertahan di kabinet Prabowo. Kemudian tadi juga ada video ulang tahun Jokowi yang kelihatan betul ya ada masalah. Jadi foto Jokowi 2023, foto Jokowi 2025 ini di Hukamanews ini. Coba kita bacakan ya. Hukamanews digital creator Yusuf Dumdum mengaku prihatin melihat penampilan Jokowi yang tampak sangat berubah. Mantan relawan sejak Pilpres 2014 dan 2019 ini mengaku tak pernah melihat Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Dikutip dari akun X Dumdum pada Minggu, mantan pendukung Jokowi yang mengaku sudah insaf ini menyebut insaf ya. Netizen dihebohkan dengan penampilan fisik Jokowi tepat di hari ulang tahunnya pada 21 Juni kemarin. Kulit wajah Jokowi tampak berubah, tidak seperti dulu lagi. 2 kali saya menjadi relawan sejak Pilpres 2014 dan 2019. Tapi jujur saya belum pernah melihat kondisi Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Ada apa sebenarnya dengan Jokowi? Saya kaget dan kasihan melihat keadaan Jokowi. Ada yang bilang beliau sakit karena karma. Ada juga yang menyebut karena azab, tekanan batin dan lain-lain. Padahal menurut keterangan ajudan, Jokowi cuma alergi kulit setelah diutus Presiden Prabowo dari Vatikan pada bulan April lalu. Dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Masa sih alergi kulit sampai separah itu? Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Di saat seperti ini seharusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait kondisi Jokowi. Ini penting agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Apapun itu, Jokowi adalah mantan presiden. Bahkan sebagian pendukung juga ada yang mengklaim foto Pak Jokowi sakit itu hoax dan editan. Begitu klaim sebagian pendukung Jokowi. Tapi melalui tulisan ini saya ingin tegaskan foto Jokowi sakit itu asli dan real. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa artificial intelligence. Banyak media kredibel dan televisi yang menampilkan kondisi Jokowi sekarang memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi, mari bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan. Soal pandangan politik boleh berbeda, tapi kemanusiaan tetap harus diutamakan. Saya juga ingin mengajak pendukung Pak Jokowi agar lebih terbuka dan bisa menerima fakta. Foto kondisi Jokowi yang terbaru itu memang asli. Kalau masih ragu bisa dicek sendiri lewat berita yang dirilis oleh media kredibel. Zaman sudah canggih, manfaatkan smartphone kalian dengan baik. Terlepas dari apapun anggapan publik terhadap Jokowi, saya cuma ingin berdoa semoga Pak Jokowi diberikan kesembuhan. Siapapun bisa sakit termasuk kita semua. Semua sudah atas kehendaknya, tidak ada yang sulit baginya. Yusuf Dumdum
ya, sumber X Dumdum. Jadi nanti ditampilkan ya dari Yusuf Dumdum ini, dari X ya, Dumdum. Jadi sobat era sekalian, ini ada juga Damai Hari Lubis menulis ya. Damai Hari Lubis menulis Jokowi butuh karantina ya. Fusilatnews.com. Coba kita lihat. Satu kalimat pendek namun syarat makna. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Ucapan ajudan pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Kompol Syarif Fitriansyah yang dikutip media Detik Jateng 5 Juni lalu ya, seakan menjadi pintu masuk pada pusaran rumor seputar kondisi kesehatan Joko Widodo alias Jokowi. Narasi pun berkembang liar. Di media sosial ruang tanpa batas bagi spekulasi dan rumor. Kabar itu bukan sekadar berhenti pada alergi kulit. Isu itu berubah bentuk dari desas-desus Jokowi menderita sindrom Stephen Johnson, SJS, penyakit langka dan serius, hingga kabar palsu yang lebih sadis. Jokowi disebut-sebut mengidap lepra atau kusta. Kabar tersebut telah dibantah secara resmi dan dilabeli hoax oleh Kominfo melalui laman komdigi.go.id. Namun sebagaimana karakter informasi di era digital, bantahan sering kalah cepat dari persebaran. Ketika mantan orang nomor 1 di negeri ini yang kini masih menjabat di Lembaga Nasional Strategis dan Tentara bentukan Presiden Prabowo mengalami gangguan kesehatan, publik berhak tahu. Ini bukan sekadar soal simpati atau kepo publik terhadap tokoh besar. Ini juga tentang etika pemerintahan, transparansi, dan jika memang penyakitnya menular, kewaspadaan publik. Sejauh ini tidak ada keterangan resmi dari pihak keluarga. Gibran Rakabuming Raka yang bukan hanya putra sulung tetapi juga wakil presiden terpilih diam. Kaisang Pangarep, ketua umum PSI yang begitu piawai bermain di media sosial pun belum angkat suara. Ketidakhadiran pernyataan resmi dari lingkaran inti Jokowi hanya menyuburkan spekulasi. Terlebih publik tahu betul Jokowi bukan tipe politisi yang berdiam di balik dinding. Ia selama ini begitu dekat dengan rakyat, membaur tanpa sekat, memeluk dan bersalaman dengan siapapun yang ditemuinya. Luar biasa pujiannya. Maka jika penyakit yang dideritanya berpotensi menular, seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat, bukankah karantina menjadi pilihan logis? Ini bukan soal penghinaan terhadap beliau, ini semata soal antisipasi demi kesehatan publik. Jika rakyat kecil yang terkena penyakit menular saja bisa dipaksa menjalani karantina, mengapa mantan presiden tidak? Apalagi status Jokowi kini bukan warga sipil biasa, ia masih memegang posisi penting dalam proyek besar nasional. Tentu kita tidak menginginkan Jokowi menjadi korban stigma, namun ketertutupan informasi dan minimnya komunikasi resmi hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, Humas dan Tentara atau pihak berwenang lain seharusnya tidak menunggu situasi memburuk atau menjadi bola liar yang tak terkendali. Apalagi belakangan ini Jokowi juga tengah diterpa berbagai isu lain yang turut menggerus kepercayaan publik. Dugaan penggunaan ijazah palsu, kasus kebakaran di Pasar Pramuka yang menyeret-nyeret namanya, hingga polemik soal kapal pengangkut nikel di Raja Ampat yang disebut miliknya. Klarifikasi memang sudah diberikan, namun publik kadung skeptis. Sebagian bahkan menganggap Jokowi sekadar menyangkal sebagaimana kebiasaan lamanya yang dinilai tidak jujur dalam berkata-kata. Dalam situasi seperti ini, kesehatan bukan sekadar urusan pribadi. Ia adalah bagian dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan sebagaimana kita tahu sangat mudah runtuh ketika kejujuran dan transparansi mulai dikompromikan. Jokowi tak bisa lagi menyandarkan diri pada citra merakyat semata. Rakyat kini menuntut kejelasan. Jika benar hanya alergi kulit ringan, katakan. Jika lebih serius, ungkapkan dengan bijak. Dan jika memang penyakit itu menular, maka karantina bukanlah penghinaan, melainkan langkah logis demi kebaikan bersama. Jika Jokowi ingin tetap dihormati sebagai negarawan, maka saat ini adalah momentum baginya untuk menunjukkan sikap kenegarawan yang sejati, terbuka, jujur dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari segala aspek kehidupannya, termasuk soal kesehatan. Karena dalam negara demokratis, kesehatan pejabat publik adalah bagian dari urusan publik. Luar biasa ya. Damai Hari Lubis Mujahid 212. Ya sahabat sekalian,
dari dua artikel ini kita lihat ya, ada spekulasi yang jelas berkembang. Ada yang mengatakan ini sakit yang parah, ada yang mengatakan ini sakit yang biasa saja. Nah tentu sekali lagi kalau kita bicara kepo ya, ini sama keponya dengan ijazah palsu atau asli. Sehingga sekali lagi ya, perlu yang namanya sebuah kejelasan informasi agar tidak simpang siur dan tidak menjadi hal yang membuat fitnah jadinya. Sekali lagi sobat sekalian, seperti yang dikatakan tadi, Yusuf Dumdum, sakit itu bisa menerpa siapa saja. Mau dia mantan presiden, dia orang biasa dan lain sebagainya, semua bisa mengalami sakit seperti ini. Dan sakit itu bagi seorang muslim, ya kalau dia beriman itu adalah cobaan. Kalau dia zalim itu adalah azab. Tetapi jangan lupa semua itu karena cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dia karena beriman maupun zalim, sama-sama diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya kalau dia cobaan untuk memperkuat imannya agar dia naik kelas, ya tidak lagi kelas biasa-biasa saja tapi sudah kelas berat. Tapi kalau dia zalim ya, untuk mengingatkan agar dia bertaubat. Nah, kita tidak mengatakan di mana posisi Jokowi. Seperti dia katakan ya, kemanusiaan kita harus mengatakan bahwa mudah-mudahan semua yang sakit tidak terkecuali Jokowi itu segera sembuh. Karena banyak orang yang sakit tentunya ya. Saya juga bisa sakit. Atau kondisi badan juga tidak terlalu baik juga. Siapapun bisa sakit. Tetapi memang selain memang sakit itu merupakan cobaan atau azab atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga karena sakit itu sendiri karena kita lalai menjaga kesehatan. Cuman sekelas presiden seperti Pak Jokowi rasanya tidak seperti yang dialami oleh kebanyakan warga negara ya, yang makan tidak bergizi, hidup tidak steril dan lain sebagainya. Beliau tentu di level yang berbeda walaupun kita tahu usia sudah tidak muda lagi, 64 tahun. Tapi jangan lupa usia 64 tahun itu tidak lebih tua daripada Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung saudara sekalian itu kelahiran 59 20 Januari. Jadi kalau sekarang Rocky Gerung 66 tahun, tapi begitu sehatnya penampilan Rocky Gerung karena tadi suka naik gunung dan lain sebagainya. Masih seperti anak muda ya. Begitu saudara sekalian ya, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terhadap hal ini. Kalau kita bicara Stephen Syndrome ya, sindrom Steven Johnson, ya memang termasuk yang berat. Tetapi kita tidak tahu apakah, kan gradasinya ini alergi, kemudian ada yang bilang sindrom Steven Johnson, ada yang lebih kacau lagi ya. Kemarin saya bertemu dengan para aktivis, ada konfirmasi katanya ini jelas lepra, ini kusta dan lain sebagainya. Kita tidak mau percaya ya semua itu sebelum memang ada semacam klarifikasi atau keterangan resmi. Tapi saya membayangkan ya, kalau penyakit itu adalah penyakit yang menular misalnya sebagaimana diulas oleh Damai Hari Lubis, bukan ditengarai tapi diulas ya. Ya memang perlu penanganan yang khusus, perlu sebuah tindakan karantina sampai kemudian yang bersangkutan sembuh. Penyakit apapun kan theoretically harus ada obatnya. Apalagi seorang mantan presiden yang tentu berhak atas pengobatan, berhak atas pemeliharaan negara, berhak atas fasilitas negara. Terlepas kita sedang berkontroversi ya, sedang ada kontroversi mengenai ijazahnya itu soal lain. Ya, it is another story. Tapi story kita yang kita sedang bicarakan ini adalah sakitnya Joko Widodo. Ya, mudah-mudahan di masa depan tidak hanya seorang mantan presiden yang berhak atas kesehatan gratis atau fasilitas layanan kesehatan dari penguasa atau pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin saya bertemu wakil-wakil menteri Jokowi, ya 2 orang lah. Begitu
optimisnya dengan pemerintahan yang sekarang, atau orang yang sudah mendekat dengan pemerintahan juga begitu optimisnya. Boleh-boleh saja optimis, tidak ada yang melarang, dan kita selalu begitu kan. Pemerintahan sekarang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kan kita tidak bisa kemudian mengatakan itu sudah pasti benar. Ya, wah, pemerintah sekarang sudah jelas roadmap-nya mau kemana dan lain sebagainya. Saya kira pemerintahan dulu juga akan mengatakan demikian. Pak Jokowi akan mengatakan mereka sudah jelas dengan nawacitanya. SBY juga sudah jelas dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana realisasi dari semua janji tersebut. Nah, kalau realisasi semua janji kan baru omon-omon ya. Ya adalah gerakan-gerakan ke arah sana. Tetapi saya belum diyakinkan kalau menyangkut personil kabinet. Apakah betul? Apalagi nanti kita akan bahas. Ternyata personil kabinetnya Prabowo berlomba-lomba menjadi komisaris BUMN. Ya, bayangkan 26 orang wakil menteri menjadi komisaris BUMN. Dan menteri pun mungkin gigit jari dia, cemburu. Bagaimana tidak? Seorang menteri pendapatannya tidak seberapa dibandingkan wakil menteri yang menjadi komisaris. Kecuali tadi pakai jatah preman. Atau menggunakan kekuasaannya untuk korupsi dan lain sebagainya. Karena itu saya strongly termasuk yang setuju agar wakil menteri itu tidak menjabat sebagai komisaris di perusahaan apapun. Mau jadi wakil menteri itu sudah jabatan terhormat. Ya, Anda kemudian tidak bisa mendapatkan dua-duanya. Kehormatan dari negara sekaligus merampok dalam tanda kutip atau meraup uang negara, padahal Anda tidak bekerja secara full time atau sungguh-sungguh atau menyediakan waktu yang cukup untuk perusahaan tersebut. Karena itu saya tidak masuk akal kalau misalnya ada rangkap jabatan aneh. Kenapa? Karena adanya wakil menteri theoretically itu karena tugas menteri itu berat. Karena tugas menteri berat, maka diadakan wakil menteri pembantunya. Lah, kalau wakil menteri kemudian bisa begitu, waduh kacau menurut saya ya. Oke, nanti sebentar lagi kita akan bahas ya setelah ini ya, bongkar files. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya belum membacakan komentar sobat RH sekalian ya. Main wassalam saja. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Yang ngeri-ngeri sedap ya, saya bacakan saja. Saya tidak ingin punya spekulasi ya. Sekarang lengan bajunya tidak pernah digulung, padahal lengan baju digulung menjadi ciri khasnya. Dikit-dikit azab, wakakak, manusia sudah melebihi Tuhan. Tahu seseorang kena azab. Tidak ada orang yang bilang bahwa itu kena azab ya. Itu spekulasi di publik ya. Azab. Apakah ini spekulasi ke publik yang disebutkan Yusuf Dumdum, itu satu. Yang kedua adalah bagi seorang muslim ya, itu meyakini dua hal saja kalau ada penyakit. Kalau dia itu orang yang beriman, berbuat baik, itu yakinlah sebagai sebuah cobaan untuk naik kelas. Tapi kalau dia orang yang pendosa, orang yang zalim, maka itu adalah azab. Saya atau kita semua tidak menuduh yang mana ya, tapi itu adalah statement umum bagi seorang muslim ya. Gitu. Yang bilang Jokowi sakit harus bisa membuktikan ya. Sambil ketawa ini memnya. Jangan-jangan ini akal-akalan si Kazab untuk menghindari pengadilan dengan alasan kesehatan. Kemudian dia tidak sakit, hanya berbohong, pura-pura sakit. Kalau benar dia sakit maka bisa jadi sakitnya kolera. Nggak ngerti maksudnya apa ini. Ngapain pakai dokter kepresidenan? Kan bukan presiden lagi. Aduh nikmat ya jadi presiden. Nah ini Najmus Sakiyah. Begini ya, sebelum ada keputusan apapun atau putusan apapun, maka Jokowi berhak atas fasilitas kepresidenan sepanjang yang diperbolehkan oleh peraturan karena dia adalah mantan presiden. Misal dia masih berhak pengawalan, berhak macam-macam lah, ada fasilitas jabatan termasuk pensiun, termasuk juga pelayanan kesehatan.
Coba Anda lihat tuh, mantan presiden atau presiden Amerika Serikat datang ke sini ya tetap dengan pengawalan yang ketat, pakai SS, Special Service. Ketika Jimmy Carter datang ke Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2004, apa yang terjadi? Kita yang pegawai atau saya yang waktu itu masih sebagai staf ahli atau asisten hakim di sana nggak bisa masuk karena pertemuan sudah dimulai. Jadi kita baru bisa masuk ke halaman Mahkamah Konstitusi walaupun kantor sendiri setelah pertemuan usai. Bayangkan, mereka bisa take over kantor pemerintah. Ya tapi gimana ya, mereka negara adidaya. Kemudian apa legal standingnya, tanya kejelasan sakit Jokowi. Begini sobat era sekalian, ya, kita tidak perlu tanya legal standing terhadap orang-orang VIP, pejabat-pejabat politik tertentu. Penting adanya transparansi agar tidak memunculkan kesimpang siuran di publik, kan begitu, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang tidak produktif. Kalau misalnya ada pengumuman resmi bahwa mantan presiden ini sakit dan butuh istirahat, butuh karantina, kan selesai, case close. Orang kemudian tidak akan berspekulasi lagi. Karena dia adalah presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia. Jadi dia ya bukan orang sembarangan. Dia orang yang katakanlah orang yang istimewa. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, kita tidak boleh mengatakan seolah-olah kalau sudah jadi mantan presiden tidak berhak atas fasilitas atau tidak berhak atas transparansi dan lain sebagainya. Dia bukan orang, bayangkan seorang artis saja ya atau pejabat pemerintahan tertentu ketika sakit saja kadang-kadang diumumkan. Biasa kan, itulah yang namanya public figure begitu. Kenapa kita kepo misalnya Michael Jackson meninggalnya apa dan lain sebagainya, karena dia public figure. Jadi ada public figure, ada public official ya yang sudah masuk ke ranah publik. Kecuali kalau Anda mau jadi orang biasa saja, ngapain pakai pengumuman ya. Tapi orang yang dikenal publik, kalau terjadi apa-apa biasanya diumumkan agar tidak memunculkan public speculation ya atau spekulasi publik. Kemudian luar biasa pendukung Jokowi, sakit pun Pak Jokowi masih tidak percaya. Coba dijenguk langsung, jangan sampai orang yang kasih info dibilang sakit jiwa terlalu militannya. Kemudian udah pada gila orang ngomongin Jokowi, wakakak, sakit pun dibilang azab, kayak dah ngerti aja tentang azab. Banyak manusia sudah mendahului Tuhan. Nah ini sekali lagi, tidak ada yang mendahului Tuhan. Ini bicara mengenai spekulasi yang muncul. Dan kemudian saya membingkainya. Kalau 1 tambah 1 itu 2. Ya, menurut ilmu matematika 1 tambah 1 2, kan begitu. Ada ilmu pastinya. Nah kalau menurut seorang muslim, sakit itu ya ada 2 alternatif saja. Apakah itu cobaan, apakah itu kemarahan atau azab. Kepada siapa saja. Dan saya tidak memberikan kualifikasi apapun. Kepada diri saya juga bisa begitu. Kalau saya sakit tuh bisa saja itu peringatan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang menuduh ya. Makanya baca dan simak baik-baik. Saya hanya memberikan sebuah bingkai cara berpikir kita. Karena itu bagi seorang muslim, a good newsnya bahwa semua itu adalah pertanda Allah baik. Allah Maha Pengasih bagi kita. Bahkan yang namanya sakit bisa menggugurkan dosa gitu. Ya, jadi tidak berarti selalu hal yang buruk sakit itu, bisa juga justru hal yang baik. Kemudian mungkin Mulyono sengaja mau dilenyapkan secara pelan-pelan setelah ketahuan asal usulnya. Nasibmu Mulyono sudah nggak punya kekuasaan, dikejar terus tentang keaslian ijazahmu. Makanya jangan suka berbohong. Ya ada spekulasi seperti itu. Kan masalahnya negara kita ini negara yang tidak bisa ngomong apapun. Sehingga orang kemudian cerita tentang spekulasi. Seperti misalnya kasus Mujo, ada yang mengatakan, waduh
lindungi Kasmujo, save Kasmujo, jangan sampai kemudian dia dibinasakan. Kan ada kekhawatiran seperti itu kan a common sense. Karena banyak tokoh-tokoh yang meninggal yang kita lihat kok seperti tidak wajar ya. Kan this is the question, tapi tidak ada jawabannya karena tidak ada otopsi dan lain sebagainya. Tapi apakah ada aktivis yang meninggal karena diracun? Ya ada, seperti Munir misalnya. Bisa ketahuan karena diotopsi. Tapi yang lain kan nggak ada otopsi, nggak ada proses, dan keluarga pun nggak mengizinkan kalau ada otopsi dan lain sebagainya. Begitu sobat RH sekalian ya, sekali lagi ya, kita berharap ya Jokowi atau Pak Jokowi sembuh dan tidak berspekulasi mengenai penyakitnya. Jadi kita harus bedakan antara tindakan dan orang. Kemanusiaan kita mengatakan semua orang harus sehat, semua orang harus baik. Kalau Anda sakit, kita doakan dia baik. Itu kemanusiaannya. Tapi soal pertanggungjawaban untuk apa yang sudah dilakukan atau diperbuat, itu soal beda lagi. Ada pertanggungjawabannya yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah soal personal atau pribadi. Ada pertanggungjawaban horizontal ya, kepada sesama manusia atau kepada bangsa dan negara ini. Jadi ada hal-hal yang harus kita pisahkan antara hal yang sifatnya private, personal, dengan hal-hal yang bukan private atau tidak personal. Begitu sobat RH sekalian. Itu saja ya, mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi Pak Jokowi sembuh, tetapi tetap soal-soal yang terkait dengan misalnya ijazah palsu, terkait dengan hal-hal yang agak lebih serem lagi, bahwa tidak hanya ijazahnya yang bisa saja fake tapi juga orangnya, itu sesuatu yang need a clarifications. Kadang-kadang barangkali need investigation agar tidak terus ada spekulasi di publik. Jangan sampai kemudian tidak ada satupun forum yang bisa membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Nah ini berat kalau tidak ada satu forum pun yang bisa mengklarifikasi soal sakitnya Jokowi, soal ijazahnya Jokowi dan lain sebagainya. Karena ini adalah era keterbukaan, era transparansi, dan once Anda menjadi pejabat publik ya Anda tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban-kewajiban untuk terbuka atau transparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.